Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Mengejar Perubahan Hidup. Saudara, banyak orang ingin perubahan hidup ke arah yang lebih baik. Itulah sebabnya banyak orang mengejar kesuksesan dalam pekerjaan, karir, studi, dan sebagainya. Bahkan tidak sedikit yang rela mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, keuangan, keluarga, bahkan kesehatan mereka. Mereka bisa untuk itu. Namun, sebagai orang percaya, apakah benar perubahan hidup seperti itu yang harus dikejar? Alkitab berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Markus 8 ayat 36. Bukankah percuma, saudara, kalau kita memiliki banyak harta, punya banyak gelar, memperoleh kedudukan, dihormati banyak orang, kalau pada akhirnya kita tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Percuma saja kalau pada akhirnya jiwa kita binasa. Hal senada dituliskan dalam Matius 6 ayat 25. Bukankah hidup lebih penting daripada makanan dan tubuh lebih penting daripada pakaian? Sedangkan pengkhotbah berkata, kesia-siaan atas kesia-siaan. Kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Pengkhotbah 12 ayat 8. Jadi semua yang ada di bumi ini semua sia-sia. Sebab suatu saat nanti pasti akan kita tinggalkan. Semua akan sirna. Maka adalah tidak tepat kalau sebagai orang percaya kita mengejar dunia guna beroleh perubahan hidup. Ya, sebab semua sementara, hanya 70 sampai 80 tahun saja. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengajarkan agar kita mengejar kerajaan Allah dan kebenarannya demi perubahan hidup. Itu berarti sebagai orang percaya kita harus terus-menerus berjuang mengenal Allah semakin dalam, semakin utuh. Saudara, satu hal yang sering tidak kita sadari adalah ketika kita sudah menjadi orang Kristen, kita merasa sudah menemukan dan mengenal Allah, sehingga tidak ada lagi upaya-upaya untuk lebih meningkatkan pengenalan kita. Padahal, saudara, Allah itu tidak terbatas. Kalau Allah tidak terbatas, maka tentu tidak ada batas bagi siapapun untuk mencari, menemukan, dan mengenal Dia. Kalau kita rindu mengenal Allah dengan benar, kita harus berjuang terus sepanjang hidup kita. Dan itulah yang harus kita kejar demi perubahan hidup yang benar, yaitu menjadi sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Pertanyaannya, apa ciri orang-orang yang mengejar pengenalannya akan Tuhan? Yang pertama,
ia pasti semakin tidak mencintai dunia. Rasul Paulus menyaksikan dirinya dan berkata, "Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus." Filipi 3 ayat 7-8. Yang kedua, semakin sepikiran dan seperasaan dengan Kristus, hidupnya pasti semakin bersih, semakin kudus. 1 Yohanes 3 ayat 6 mengatakan, "Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia." Saudara, orang seperti ini kalau tadinya pembohong misalnya, sekarang bukan lagi tidak berbohong, tapi sudah tidak bisa bohong lagi. Sudah benar-benar bertobat dengan benar. Dan yang ketiga, memberikan segenap hidupnya tanpa batas bagi Tuhan. Orang yang terus mengejar pengenalannya akan Tuhan tidak akan hitung-hitungan dengan Tuhan. Sebaliknya, justru memberikan segenap hidupnya untuk menyenangkan hati Tuhan. Terkait hal ini, Paulus berkata, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Filipi 1 ayat 21. Sedangkan dalam Galatia 2 ayat 20 dituliskan, "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Jadi, semua yang dilakukan hanya untuk menyukakan hati Tuhan. Kalaupun ada sesuatu yang bisa membuatnya senang, tapi Tuhan tidak ikut disenangkan, itu pun tidak akan dilakukan. Itulah sejatinya mengejar perubahan hidup yang benar bagi setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.